Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وارضنا وارض عنا واكرمنا وانت اكرم الاكرمين وانت ارحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه: باب النهي عن تمني الموت والدعاء به، الى ان قال: وروى البزار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال. Insyaallah di malam hari ini tentu setelah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang tak terhingga, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian tafaqquh fiddin, yakni mendalami ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menambah berkah bagi kita dalam kehidupan dunia dan tentunya nanti pada kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Sampai kita pada pertemuan yang lalu, yakni pada hadis rawal Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Bazzar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul maut, jangan sekali-kali kalian itu berangan-angan untuk mati. Fa inna haulal matla'i ay mutlaqi syadid, karena sesungguhnya penampakan di saat seseorang itu memasuki alam maut sungguh sangatlah berat. Wa inna minas sa'adah, dan sesungguhnya di antara tanda kebahagiaan seseorang itu ayyatula umruhu, Allah menganugerahkan kepadanya umur yang panjang. Ayyatula umrul 'abd, Allah memanjangkan umur bagi seorang hamba. Hatta sehingga yarzuqahu Allah memberikan rezeki kepada si hamba yang dipanjangkan umurnya itu al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita terangkan tentang haulal maut, betapa beratnya yang namanya sakaratul. Kemudian yang kedua, kita telah terangkan juga di antara tanda kebahagiaan itu adalah orang diberikan umur yang panjang. Kemudian dengan panjang umur itu orang anugerahkan kepadanya al-inabah. Al-inabah itu apa? Itu al-inabah, keinginan untuk kembali kepada Allah. Memang di dalam Al-Quran itu ada beberapa bentuk kata-kata kembali. Pertama ada namanya at-taubah. Taubat itu juga artinya kembali. Ada juga namanya al-inabah, yakni kerinduan untuk kembali. Ada lagi namanya al-awwab. Makanya nanti kita dapati itu ada namanya tawwab, ada namanya munib, ada namanya awwab. Biasanya kalau taubat itu, tawwab itu diberikan kepada orang-orang biasa. Orang biasa seperti kita melakukan salah,
kemudian kita menyadari kesalahan dan kita kembali, maka kita termasuk tawwabin. Tapi ada lagi namanya munibina ilallah. Nah, munibin itu biasanya orang yang kembali kepada Allah bukan karena dia berbuat salah, tetapi semata karena dia rindu kepada Allah Subhanahu. Itu bisa jadi dari orang seperti kita, bisa jadi yang lebih tinggi dari kita. Ada lagi namanya awwab. Biasanya kalau awwab ini dikhususkan untuk para nabi, para rasul. Para apa? Nabi dan rasul. Jadi mereka kembali kepada Allah tetapi memang karena apa namanya? Cintanya kepada Allah itu melebihi segala-gala. Jadi di sini dikatakan al-inabah itu, jadi kita orang yang dimaksud bahagia dalam hidupnya, tanda kebahagiaan pada diri seseorang itu apa itu? Yang orang diberikan panjang umurnya oleh Allah. Kemudian dengan panjang umurnya itu dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Kenapa dia rindu? Karena dia merasa saking baiknya Allah kepadanya. Karena dia merasa saking rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mana tanda kebaikan Allah itu? Banyak perbuatan dosa yang dilakukan, tetapi Allah tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Allah memuliakannya di tengah banyaknya aib yang dia miliki. Tapi Allah menutup aibnya sehingga orang tidak tahu, oh dia mulia saja. Dengan kenikmatan itu, dia merasa rindu untuk bertemu dengan, itu namanya inabah. Itu namanya apa? Inabah. Jadi inabah itu rindu untuk kembali kepada Allah karena saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking penyayangnya Allah. Banyak. Harusnya dia dengan gaya hidupnya. Tidurnya kurang karena begadang. Begadangnya bukan untuk yang sesuatu yang baik. Banyak yang dia konsumsi yang tidak disenangi oleh Allah. Tapi toh Allah berikan kepadanya kesehatan. Kan betapa baiknya Allah itu. Harusnya kalau dia tidak bertaat, ya Allah ambil saja. Apa sebab? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Hanya yang ditambah nikmatnya itu justru hanya orang yang bersyukur. La in syakartum. Tapi ini tidak. Di tengah kekufurannya, Allah masih memberikan rasa syukur kepadanya. Coba. Itu juga bagian. Hal-hal itu membuat dia rindu. Istilahnya apa? Dia panjang umurnya, dia semakin rindu bertemu dengan Allah. Itu namanya inabah. Itu namanya apa? Inabah. Jadi wa minas sa'adah, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba itu ayatula umrul abd. Allah memanjangkan bagi si hamba tersebut umurnya. Wa yarzuqahu Allah, kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya al-inabah, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kategori ini, amin ya rabbal alamin, dengan rahmat Allah yang Maha Penyayang dan Maha Arhamur Rahim. Faslun, ini adalah pasal. Biasanya pasal itu dipergunakan untuk kelas. Ini pasal untuk membedakan tingkat. Makanya di sini maknanya secara baca. Artinya bahwa setelah bab itu baru ada namanya apa? Pasal. Karena kebanyakan ilmu itu seperti itu. Ilmu adalah kumpulan dari sebuah karangan yang terdiri dari kitab, terdiri dari bab, terdiri dari pasal, terdiri dari para, dan terdiri dari pasal. Itu nama definisi sebuah ilmu di dalam turas Islam. Dalam peradaban Islam, namanya sebuah kitab itu adalah kajian sebuah ilmu. Biasanya dia terdiri dari satu bab, sebuah bab, kemudian pasal, kemudian setelah itu apa? Farak namanya. Setelah itu ada lagi namanya pasal. Itu biasanya isi dari sebuah kitab di dalam agama Islam. Karya ilmiah sebuah Islam itu, karya ilmiah Islami itu biasanya terdiri dari itu. Ada babnya, ada pasalnya, ada nanti kalau lebih banyak lagi, lebih rinci lagi, farak namanya. Farak itu ada lebih lagi nih, masalah. Jadi masalah itu lebih detail lagi. Lebih detail dari apa namanya? Farak. Farak itu penjelasannya lebih detail dari pasal. Pasal itu
penjelasan dalam sebuah bab. Bab itu adalah bagian dari sebuah kitab. Ini Kitabul Maut. Nama yang kita bahas ini Kitabul Maut. Kitab tentang kematian. Bab pertama dari kitab tentang kematian itu adalah maksudnya Kitabun fi ahkamil maut. Kitab yang menerangkan tentang kematian. Kitab. Bagian dari kitab itu adanya bab. Bab tentang larangan untuk berangan-angan tentang kematian dan berdoa untuk mendapatkan kematian lidurrin nazalabih, disebabkan karena para bahaya atau ketidaksenangan yang menimpa dirinya, baik pada dirinya maupun hartanya. Ini bab. Nah, sekarang pasal. Pada pasal ini penjelasan dari bab yang sudah tadi dijelaskan. Oke. Oleh ulama, berkata para ulama siapa di sini? Kata para pentahqiq daripada kitab At-Tazkirah ini, yang dimaksud dengan ulama itu adalah tentu para orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu dan dia mumpuni di banyak ilmu. Jadi makanya memang ulama itu kalau di peradaban Islam itu dia memiliki tingkatan-tingkatan. Kalau dia hanya baru menyelesaikan satu buku, dan dia mengajar daripada buku itu, biasa disebut dia dengan muallim. Apa namanya? Muallim. Jadi kalau misalkan dia masih S1, terus dia mengajar, itu biasanya kalau di daerah peradaban Islami di pusatnya sana di Timur Tengah, mereka memanggilnya dengan sebutan muallim, guru bahasa kita. Nah, kalau dia sudah S3, sudah doktor dia, baru dipanggil dengan ustaz. Ada ustaz. Kalau dia sudah profesor, baru dipanggil dengan syekh. Baru dipanggil dengan syekh. Nah, kalau dia sudah lebih tinggi dari itu, biasanya dipanggil dengan imam. Atau apa lagi? Al-alimul alam. Pengetahuannya itu sudah melebihi daripada semua disiplin ilmu. Itu begitu. Jadi ulama itu berarti apa? Orang yang pengetahuannya sudah melebihi dari beberapa disiplin ilmu, yang menguasai beberapa disiplin ilmu. Tapi kalau di Melayu tidak begitu. Kalau dia baru bisa ngaji dan bisa ngaji dalam satu ilmu, dia mengajar, namanya guru. Namanya apa? Guru. Nah, itu begitu. Tapi kalau di sini di Lombok tidak gitu. Kalau istrinya satu, baru guru namanya. Nah, kalau istrinya dua, ustaz. Kalau istrinya tiga, tuan guru namanya. Nah, kalau empat, maulana syekh. Berarti saya ini masih guru saja. Tidak boleh tuan guru, karena istrinya baru satu. Karena baru tiga, baru tuan guru. Itu kalau di sini, katanya ini yang bilang itu tuan guru Fadli. Bodah. Beliau yang kata tahu. Tuan guru. Sudah tuan guru sekarang. Ya. Karena kita sudah, harusnya ini sudah maulana syekh katanya. Karena di Lombok itu, kalau satu guru, guru Mail, guru Ismail, segini. Dia sudah dua, ustaz. Apa namanya? Panggilannya apa? Ustaz. Karena dia ustaz. Nah, kalau tiga, ya tuan guru. Ya tuan guru. Jadi kalau ada di sini, Pak Edi, segitiga, tuan guru. Nah, misal gitu. Tapi kalau sudah empat istrinya, nah ini baru maulana syekh namanya. Jadi yang satu-satu ini semuanya masih muallim saja, guru saja. Agar. Baik, qala ulama, berkata ulama, kata para pentahqiq kitab ini, di antara yang disebut ulama di sini yang mengatakan itu adalah yakni minhum Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Qurtubi Syekhul Musannaf. Di antaranya ada yang berkata, yang berpendapat seperti berikut ini adalah yakni pendapatnya Abul Abbas, bapak daripada Al-Abbas, namanya Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Qurtubi. Syekhul Musannaf, guru daripada pengarang kitab ini. Jadi maksudnya qaulul ulama, berkata ulama, berkata di antaranya adalah guru daripada pengarang kitab At-Tazkirah, guru daripada Imam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Al-mautu laisa bi'adamin mahadh. Ini penting kalimat. Ketahuilah, kematian itu laisa bi'adamin mahadh. Bukan semata ketidakadaannya seseorang. Jadi dia mati, di neraka. Di neraka ya mati. Bukan hanya sekedar tidak ada dia di dunia ini. Wala fana'in sarf. Bukan saja karena
Fana'in sarf. Maksudnya fana itu apa? Selesainya dia di dalam beraktivitas. Tidak bisa dia bergerak lagi. Jadi mati itu bukan semata sudah tidak ada. Karena kalau mati semata tidak ada, berarti ayam itu setelah dia kita makan sudah mati. Kalau mati itu dianggap hanya sesudah tidak ada. Ya mati, ya benar. Nah, bagi seorang yang berakal seperti kita, mati bukan semata karena ketidakadaan orang itu di tempat itu, di alam itu. Tidak. Bukan saja semata karena telah berhenti dia beraktivitas, sudah tidak bisa bergerak lagi. Bukan hanya itu, kata beliau. Innama, tetapi sesungguhnya kematian itu ada innama di adatil hasr. Sesungguhnya innama itu inna berasal dari dua kata. Inna sama ma. Inna itu taukid, ma itu nafi. Berarti itu apa itu? Taukid itu biasanya untuk isbat, menetapkan sesuatu. Sedangkan ma itu untuk menafikan sesuatu. Kalau dari kaidah akidah, biasanya dia terbalik. Biasanya di akidah itu an-nafyu dulu, peniadaan dulu al-isbat. Contohnya, la ilaha illallah. La ilaha menafikan, tidak ada Tuhan illallah, menetapkan. Itu kaidahnya di dalam kaidah usul. Jadi biasanya itu semuanya itu ditiadakan dulu, baru kemudian ditetapkan. Tapi di sini tidak begitu. Maksudnya di dalam nahwu tidak begitu. Innama di sini menetapkan apa yang ada dan menafikan apa yang tidak ada. Jadi seakan-akan beliau berkata innamal maut. Sesungguhnya sebenar-benar kematian itu agak. Huwa adalah inqita'u ta'alluqir ruh bil badan. Terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Ruh itu masih ada, badan itu pun masih ada. Hanya dia terputus. Itu sehakikat yang kematian. Wa mubarakatuhu. Dan berpisahnya dia. Bukan hanya terputus, tetapi juga berpisah. Ada kita kenal istilah namanya apa? Mati suri. Pernah dengar orang mati suri? Atau orang yang di ICU. Yang tidak sadar itu. Yang koma. Itu namanya mati suri. Terhenti antara ruh. Terhalang ruh dengan jasad. Tetapi masih ada di situ. Tetapi bukan itu kematian. Kematian itu adalah apa itu? Berhentinya, terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Setelah itu, wa mubarakatuh. Dan terputusnya itu ditandai dengan berpisahnya ruh itu dari badan. Sama kayak kita tidur. Tidak ada ruh itu. Ruh kita pergi entah kemana. Maka kata para ulama itu, kalau ruh itu bersih, maka di saat kita tidur, dia akan pergi bermain musik. Pulang kepada Allah melalui jalur-jalur yang bersih. Itu dia bertemu dengan orang-orang